Selat Hormuz kembali memanas. Iran menegaskan jalur strategis ini tidak akan dibuka kembali kecuali Amerika Serikat memenuhi sejumlah tuntutan, mulai dari pencabutan sanksi dan blokade laut, penarikan pasukan Amerika dari sekitar Iran, hingga pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang. Di saat Iran dan Oman hampir menyepakati rute pelayaran baru, tuntutan Tehran justru membuat pembukaan kembali jalur vital perdagangan energi dunia semakin tidak pasti. Iran bahkan mempertegas klaim kendalinya atas Selat Hormuz dan memperingatkan Washington agar menerima kondisi baru atau menghadapi konsekuensi lebih besar. Padahal, sebelum konflik, sekitar 1/5 pengiriman minyak dan gas dunia melintasi selat ini. Jika kebuntuan terus berlanjut, apakah Selat Hormuz akan menjadi titik baru eskalasi Iran dan Amerika Serikat sekaligus mengancam pasokan energi global? Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan juga memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi Pemirsa, upaya penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan internasional digagalkan petugas gabungan Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Barreskrim Polri. Pelaku merupakan seorang pilot maskapai asing diduga memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan untuk membawa puluhan ribu butir ekstasi. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipid Narkoba Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Barreskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah hotel mewah di dekat Central Park, Grogol, Tamburan, Jakarta Barat.
Dalam video amatir yang direkam warga, kebakaran hanguskan salah satu sisi bagian kanopi lobi hotel. Panel jendela di sisi atas kanopi juga terbakar habis. Menurut warga sekitar, kobaran api terjadi sekitar pukul 8 kurang. Api pertama muncul dari area panel jendela dan percikannya mengenai kanopi. Kebakaran kini sudah padam setelah mobil dinas penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan atau Grup Keramat DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Pemirsa, video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah supir truk dan pick up. Bahkan korban diperas 1,7 juta rupiah hingga dengan 3 juta rupiah. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Oknum dan para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna, Satpam BUMN Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan juga korban. Tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna Security yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di Pos Satpam Bendungan Tanggul Kayat, tempat korban terakhir bertugas hingga lokasi ditemukan jasad korban di tepi waduk Jatiluhur.